Billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyya wa rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat, Kepala BPS Lab School Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD. Apakah Bapak sudah hadir? Amin, sudah Ibu. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Amin. Yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Lab School Jakarta, Bapak Badru Zaman. Assalamualaikum Pak Badru. Ya, waalaikumsalam Bu. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SMP Lab School Jakarta, Bapak Dr. Andes Asdi Wiharto. Assalamualaikum Pak Asdi. Yang kami hormati, Kepala Sekolah KB TK Lab School Jakarta, Bapak Humaydi Tohar, SPD. Yang kami hormati, Ketua Umum PUMG SMA Lab School Jakarta, Bapak Bimo Sasongko. Selamat pagi Pak Bimo. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum PUMG SMP Lab School Jakarta, Ibu Ayu Novianti. Apakah Ibu Ayu sudah hadir? Yang kami hormati Ketua Umum PUMG KB TK Lab School Jakarta, Ibu Veronica Anggraini. Apakah Ibu Veronica sudah hadir? Sudah. Sudah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru KB, TK, SMP, dan SMA Lab School Jakarta, serta pengurus PUMG, KB, TK, SMP, dan SMA Lab School Jakarta, dan peserta kajian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga pada hari ini, Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, kita dapat bertatap muka secara virtual di ruang Zoom ini dalam rangka kajian Tablik Akbar yang merupakan program kerja Rohis PUMG, KB, TK, SMP, dan SMA Lab School Jakarta. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Selaku pembawa acara, izinkan saya, Kafri Mandalia, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada kajian Tablik Akbar pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Laporan kegiatan Baksos, santunan anak yatim duafa, dan Tablik Akbar. 4. Sambutan-sambutan. 5. Tausiah, dan 6. Nutup. Demikianlah susunan rangkaian acara kajian Tablik Akbar pagi hari ini. Dalam mengawali acara hari ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda acara yang pertama, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 20-23, yang akan dibacakan oleh siswa SMA Lab School Jakarta, Ananda Faiz, dan dilanjutkan dengan sari tilawah. Kepada Ananda Faiz, kami persilahkan. Ada suara. Baik, terima kasih.
Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin li'alamin. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Shadaqallahul azim. Lindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh siswa SMA Lab School Jakarta, yaitu Ananda Faiz dan Ananda Anya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah, baik yang membacakan dan yang ikut mendengarkan, sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Peserta kajian yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan Baksos, santunan anak yatim dan duafa, dan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Ketua dan Wakil Panitia. Kepada yang kami hormati, Ibu Windy Ratna dan Ibu Anis Risetio, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Sofyan Hanif, yang kami hormati Bapak Humaydi, Bapak Afdi Wiharto, dan Bapak Badrul Zaman, beserta pimpinan sekolah. Kami hormati Ibu Veronica, Ketua Umum POMG KBTK Lab School Jakarta. Yang kami hormati Ibu Ayu Novianti dan Bapak Bimo Sasongko, selaku Ketua Umum POMG SMA Lab School Jakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Lab School Jakarta, serta hadirin yang kami hormati.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti tablik akbar. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah kami menyampaikan bahwa bakti sosial, santunan anak yatim duafa, dan tablik akbar adalah program kerja tahunan yang merupakan kerjasama POMG 3 unit, yaitu POMG KB TK, SMP, dan SMA Lab School Jakarta. Alhamdulillah, meskipun masih dalam pandemi, warga Lab School Jakarta tidak menghalangi terus berbagi kepada kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama yatim duafa dan orang-orang yang membutuhkan. Berikut dana infak sedekah dari orang tua murid KBTK, SMP, SMA, dan alumni Lab School Jakarta yang kami himpun dari tanggal 7 September sampai dengan tanggal 15 Oktober sebesar 76.625.000. Dari dana tersebut kami telah menyiapkan dan menyalurkan 365 paket sembako dan uang 15 juta. $365 paket sembako dan santunan kami salurkan 85 paket sembako untuk pramubakti, security, driver, tukang bangunan, dan pegawai kantin sekolah. 50 paket sembako dan santunan uang tunai 5 juta untuk unit KBTK, 90 paket sembako dan santunan uang tunai 5 juta untuk unit SMP, 40 paket sembako dan santunan uang tunai 5 juta untuk unit SMA. 47 paket sembako untuk tahfiz Quran tunanetra, 25 paket sembako untuk tahfiz Quran di Cilincing, dan 25 paket sembako untuk yatim duafa disabilitas di sekitar sekolah Lab School Jakarta. Silakan Mbak Anis. Ya, pada saat ini juga kami ingin menyampaikan di penghujung kepengurusan Rohis, PUMG, dan sebagai kajian penutup, hari ini kami melaksanakan insya Allah tablik akbar melalui daring bersama dengan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA dengan tema Sudahkah Keluarga Kita Bahagia? Semoga apa yang akan disampaikan beliau nanti bisa menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua para donatur sehingga program baksos dan santunan Rohis PUMG telah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga para donatur selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Ucapan terima kasih kepada sekolah yang selalu mendukung kegiatan PUMG, khususnya Rohis PUMG, KB, TK, SMP, SMA Lab School Jakarta selama ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan, kehilafan yang kurang berkenan di hati semua. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Windy dan Ibu Anis. Alhamdulillah berkat arahan beliau dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, POMG, KB, TK, SMA dan SMP dan SMA Lab School Jakarta bisa menyalurkan sebanyak 365 paket sembako dan uang santunan total sebesar 15 juta rupiah. Insya Allah menjadi ladang pahala dan kebaikan untuk seluruh panitia dan untuk seluruh donatur. Amin ya Rabbal 'Alamin. Peserta kajian yang dirahmati Allah, untuk agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pembuka akan kita dengarkan dari Ketua Umum PUMG SMA Lab School Jakarta, dilanjutkan sambutan Ketua Umum PUMG SMP Lab School Jakarta, kemudian diikuti sambutan Ketua Umum PUMG KB TK Lab School Jakarta.
kepada Bapak Bimo Sasongko, kepada Bapak Bimo Sasongko, Ibu Ayu Novianti, dan Ibu Veronica Anggraini, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kafri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Sofyan Hanif, yang terhormat Bapak Suparno Sastro SPDMM, yang terhormat Pak Badruzaman SPDMM, yang terhormat Pak Asdi Wiharto SPDMM, yang terhormat Pak Humaydi Tohar ini ya. Yang terhormat juga para Ketua Umum POMG, Ibu Ayu dan Ibu Vika, salam hormat, dan tentu saja yang kita banggakan dan kita cintai Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA. Pada hari yang berbahagia ini, Jumat ya, 22 Oktober 2021, bertepatan dengan hari Jumat ini, POMG kembali lagi menggaungkan acara penting nih. Ini termasuk acara puncaknya setelah hampir 1 tahun kita banyak melakukan kegiatan. Dan tentu saja kita bekerja sama erat terus dengan KB, TK, dan SMP untuk menjalankan program-program ROIS ini. Saya pikir sebagai Ketua Umum POMG, program-program ROIS ini salah satu program unggulan dari POMG, hampir didominasi oleh kegiatan ROHIS. Dan tentu saja dukungan dari unit-unit lain sangat dibutuhkan, dan ke depan mungkin saya mengharapkan dan menganjurkan kepada pengurus baru nanti agar kerjasamanya tidak hanya unit di Lab School Jakarta, tapi juga bisa ditingkatkan dengan unit-unit di atasnya, di luarnya seperti Cibubur, Cirende, dan Lab School Kebayoran. Nah, tentu saja saya ingin agar kegiatan ini terus berjalan, terus mendukung, apalagi banyak orang tua dan siswa sangat membutuhkan program-program seperti ini. Jadi itu mungkin dari saya. Semoga acara ini bermanfaat dan terus kita meningkatkan kualitas kita, siswa-siswi, orang tua, guru, agar menjadi orang-orang yang unggul, berkualitas, dan berwawasan global. Mungkin itu dari saya, Mbak Kafri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dinyalakan, Mbak. Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu Kafri. Masih di mute. Masih mute, Mbak. Admin, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bimo Sasongko. Sambutan berikutnya dilanjutkan langsung oleh Ketua Umum POMG SMP Lab School Jakarta, kemudian langsung diikuti oleh sambutan Ketua Umum POMG KB TK Lab School Jakarta. Kepada Ibu Ayu Novianti dan Ibu Veronica Anggraini kami persilahkan. Mbak Ayu belum hadir sepertinya, Mbak Kafi. Baiklah, mohon maaf ini agak susah untuk unmute ya. Untuk Ibu Ayu berhalangan hadir ya. Baik, apakah Ibu Veronica Anggraini sudah hadir? Apakah akan memberikan sambutan untuk Ibu Veronica Anggraini? Ibu Veronica Anggraini? Baiklah, kita lanjutkan. Untuk sambutan berikutnya, akan sama-sama kita dengarkan sambutan dari para pimpinan Sekolah Lab School Jakarta.
Yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah KB TK Lab School Jakarta, dilanjutkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Lab School Jakarta, kemudian diikuti sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Lab School Jakarta. Kepada Bapak Humaydi Thohar SPD, Bapak Dr. Andes Asdi Wiharto, dan Bapak Badruzzaman, kami persilahkan. Apakah Bapak Humaydi Thohar sudah hadir? Bapak Humaydi Thohar, apakah sudah hadir? Boleh untuk Bapak Asdi Wiharto, silakan duluan Pak, untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Pak Asdi. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Profesor Ahmad Sofyan Hanif selaku Kepala BPS beserta jajarannya, Pak Humedi, Pak Ano, Pak Badru, Ketua PMG TK Ibu Veronica, Ketua PMG SMP Ibu Ayu yang kebetulan sekarang masih dalam perjalanan, kemudian Ketua PMG SMA Pak Bimo, Ketua Baksos dan Kajian Bu Windy dan Bu Anis, serta para hadirin sekalian. Patut bersyukur pada Allah di hari yang penuh barokah, hari Jumat, seperti Bapak sampaikan, Masya Allah ya, PMG luar biasa sekali. Dalam hal ini sesi rohisnya, meskipun menjelang berakhir, tapi kegiatannya terus berjalan. Ini sesuatu yang menambah keberkahan buat lab school semuanya. Hadirin sekalian, saya patut bersyukur sekali karena kajian kali ini temanya sangat menarik, dengan tema Sudahkah Keluarga Kita Bahagia, yang nanti insya Allah akan dibahas atau disampaikan oleh Dr. Syafiq Basalamah. Tema ini saya pikir sekali lagi sangat menarik. Kenapa? Bahagia itu kriteria kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang katanya komunikasi di antara keluarga, ada yang mengatakan kebersamaan, ada tentang kasih sayang, ada tentang kemitraan dan sebagainya. Apakah itu sudah menjadi standar atau kriteria bahagia yang hakiki? Nah, di ayat yang saya bacakan barangkali kalau boleh berbagi sedikit, bahagia kan urusan hati Bapak Ibu sekalian ya. Bagi saya mungkin nggak tahu karena masing-masing orang punya kriteria sendiri-sendiri. Bahagia itu bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, itu bagi saya. Karena komunikasi yang baik pun kalau kita tidak bersyukur, saya pikir ya akan sia-sia saja gitu ya. Kasih sayang antara keluarga, anggota keluarga di sana tanpa didasari rasa syukur, maka saya sengaja tadi membacakan di mukadimah saya tentang ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7 tentang syukur. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, ayah bunda, bapak ibu sekalian, patut kita syukuri. Alhamdulillah, sepengetahuan saya secara materi orang tua yang ada di lab school ini termasuk orang-orang kelas menengah ke atas dan bukan kategori orang yang pelit. Indikatornya jelas ini. Yang namanya baksos dari PMG itu tidak ada hentinya ya, baik TK, SMP maupun SMA. Ini menjadi ciri yang yang baik sekali. Orang-orang yang kaya tapi dermawan, berbagi dengan yang lain, ini menjadi salah satu kunci kebahagiaan. Kenapa? Karena beliau-beliau inilah orang yang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada beliau semuanya. Karena kita harus sadar bahwa apa yang Allah berikan ada hak orang lain yang mesti kita berbagi. Tidak saja di bidang materi, tapi di bidang ilmu dan yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Rohis KBTK, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan kita akan tahu lewat kajian ini apakah keluarga kita sudah bahagia.
Kalau misalkan sudah bahagia, tentunya terus bahagia dan tingkatkan bahagia lagi. Apalagi pada masa COVID ini, kebahagiaan adalah salah satu kunci untuk meningkatkan imunitas kita. Karena dengan imunitas yang baik tentunya akan mendukung kesehatan yang bisa mendasari kegiatan akan berjalan dengan baik pula. Mudah-mudahan lewat kajian ini kita akan mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu baru untuk terciptanya keluarga kita yang bahagia. Terima kasih Rohis, TK, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan Allah saja akan membalas kebaikan ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Badruzzaman untuk melanjutkan sambutan. Silakan Bapak Badruzzaman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan sama-sama ya, jajarannya, kemudian pimpinan unit, KB, teman-teman SMA, Pak Asdi, kemudian Pak Humaidi beserta wakil-wakilnya, lalu Ketua PMG, SMA, SMP, KB, TK, dan penyelenggara kegiatan ini, seksi Rohis dari PMG, lalu yang juga sama-sama kita muliakan, Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama, yang berbahagia pastinya Bapak Ibu peserta kegiatan Tabligh Akbar di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat di pagi ini, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Semoga ini menjadikan keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, insya Allah pada kita semua pengikut beliau ila yaumil akhir. Bapak Ibu, merupakan satu kehormatan, merupakan satu kebahagiaan ya di pagi ini, pagi yang berkah di hari Jumat, kita masih berada dalam satu forum yang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan, yaitu forum talabil ilmi, menuntut ilmu, yang juga dikatakan ketika ada forum menuntut ilmu maka para malaikat juga hadir mendoakan kita semua. Semoga ini bisa menjadi bagian dari komitmen kita ya untuk kembali menegaskan iman, ilmu, amal adalah merupakan landasan dari kegiatan Lab School. Di posisi ini pastinya kegiatan keilmuan menjadi satu yang turunannya seksi kerohanian. Saya kira dari laporan tadi sudah memberikan satu inspirasi buat kita, sudah memberikan satu peneguhan buat kita bahwa berbagi itu adalah bagian yang penting, bagian yang juga diajarkan oleh Islam. Dengan berbagi itu pasti akan berasa bahwa kita menjadi satu bagian umat, satu bagian manusia yang berguna bagi yang lain. Karena salah satu indikator seorang Muslim punya keimanan yang baik adalah dia bermanfaat untuk sesamanya. Di posisi itu berbagi saya kira bagian dari hal yang sama-sama kita upayakan. Lalu yang selanjutnya ya tadi disampaikan ini kegiatan-kegiatan menjelang penutup PMG ya. Pastinya sangat berkah, mudah-mudahan PMG di akhir kepengurusannya ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penambah keimanan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penambah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat, semoga berkah. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah berkenan di pagi ini meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, semoga memberikan keberkahan, selalu melindungi kita, selalu memberikan kesehatan di tengah kondisi Covid yang mudah-mudahan cepat segera berlalu di hadapan kita. Demikian, terima kasih. Selamat buat seksi kerohanian. Berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Badruzzaman. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Humaidi. Berkenan untuk memberikan sambutan Pak Humaidi. Silakan Bapak, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu PWMG, kepada yang terhormat Bapak Profesor Sofyan Hanif, kepada para kepala sekolah, kepada para PWMG yang hadir, dan kepada segenap panitia rohis. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah masa bakti ya, katanya itu seluruh perjalanan bahkan dia adalah akhirnya. Kita telah mengakhiri sesuatu dengan yang baik, insya Allah kita menjadi baik, dan insya Allah itu berkah untuk semuanya, kebaikan untuk pribadi dan kebaikan untuk lab school. Dan masa-masa ini merupakan masa-masa yang sulit untuk sebagian kita, dan ini adalah sebuah noktah putih dari kita untuk menjadikan kita lebih berharga dan menjadi sebuah amal baik. Sekecil apapun perbuatan baik yang telah kita lakukan, insya Allah menjadi sebuah kebaikan yang timbang dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada rekan-rekan rohis yang telah mengakhiri kegiatan dengan kebaikan-kebaikan, semoga kebaikan ini menjadi syafaat untuk kita semua di hari yang penuh berkah ini. Dan tadi ada di chat Ustadznya keburu Jumatan katanya. Jadi saya akhiri dengan salam dan doa, semoga berkah untuk semua, semoga kebaikan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Humaidi. Alhamdulillah peserta kajian yang dirahmati Allah. Berikutnya kami mohon dengan hormat Kepala BPS Lab School Jakarta Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD untuk menyampaikan sambutan. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi dengan lontong Medan. Salam hormat untuk Prof. Sofyan. Kami persilahkan memberikan sambutan. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan sekolah yang hadir pada pagi hari ini, ada Pak Badrul Zaman, ada Pak Asdi, ada Pak Humaidi. Yang saya hormati Ketua POMG SMA Pak Bimo Sasongko, SMP Ibu Ayu, KBTK Ibu Finka, dan para orang tua ayah bunda yang saya hormati dan saya banggakan. Lab School. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya juga lagi sedang di maulidkan Nabi Muhammad SAW di KBTK Lab School. Jadi tadi barusan sambutan ini pas untuk bisa sama-sama dihadiri, bisa menghadiri semua. Yang berikutnya, saya sangat apresiasi tentunya kegiatan yang dilaksanakan oleh Rohis, yaitu Bu Widi dan Bu Anis tadi yang mengomanduin. Ya, tentunya kegiatan Rohis merupakan implementasi ya, POMG ini kegiatan POMG merupakan implementasi dari moto Lab School, yaitu iman, ilmu, dan amal. Tentunya ilmunya nanti dengan hadiran Pak Ustadz Dr. Rafiq Reza Baslama ya, hadir nanti, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan ilmu buat kita. Dan kemarin juga sudah berbagi para ibu-ibu BUMG, yaitu tadi yang telah disampaikan tentunya sebagai bentuk amal. Yang berikutnya juga iman ya, semua juga apa yang kita dapatkan ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dari kepengurusan PUMG, tentunya kegiatan yang baik, kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat secara keseluruhan. Ini yang saya sangat senang hadir di Lab School ini, bisa
lengkap ya bentuk implementasi. Paling tidak kegiatan POMD bisa menginspirasi para putra-putri, para siswa lab school ya, bagaimana tidak hanya teori saja, tapi bisa melakukan implementasi sesuai dengan motonya iman, ilmu, dan amal. Saya kira itu saja. Sukses selalu POMG dan Rohis yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan rezeki buat Bapak Ibu semua dan juga memberikan keselamatan dan keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Prof. Sofyan atas sambutannya. Baiklah, peserta kajian yang dimuliakan Allah, memasuki acara inti yaitu kajian Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama, MA, dengan judul Sudahkah Keluarga Kita Bahagia? Marilah kita simak kajian pada hari ini. Kepada Ustadz Syafiq Riza Basalama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk manusia terindah yang pernah melangkahkan kakinya di muka bumi ini. Untuk manusia yang paling dicintai oleh Sang Pencipta. Yang kita semua tahu, kita nggak bakalan masuk surga. Kecuali bila kita berjalan di belakang Rasulullah SAW. Karena pintu surga tidak akan dibukakan kecuali beliau dahulu yang meminta dibukakan. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, subhanallah. Sebuah acara yang semoga bermanfaat. Kita menyisihkan waktu kita, meninggalkan kesibukan kita, untuk duduk sesaat, menyegarkan keimanan kita. Kalau berbicara kebahagiaan di dalam rumah tangga, entah apakah semua yang menyimak suara anak ini, yang hadir di kajian ini, telah memperoleh kebahagiaan dari rumah tangga. Atau sebagian malahan nggak tahu seperti apa rasanya bahagia. Pada suatu hari diceritakan ada seorang laki-laki yang marah kepada istrinya. Lalu dia mengancam akan mencabut kebahagiaan dari istrinya. Kata istrinya, la tastati. Engkau nggak akan bisa. Kata suaminya, aku bisa membuatmu tidak berbahagia. Kata istrinya, nggak ada. Engkau nggak akan bisa. Sang istri bersikeras mengatakan suaminya tidak akan dapat mencabut kebahagiaan dari diri. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan tahu di mana sejatinya letak kebahagiaan, sehingga sang suami tidak dapat mencabut kebahagiaan dari istri. Ketika seorang membangun rumah tangga, yang kita tahu adanya sekolah ini adalah kelanjutan dari adanya rumah tangga.
Ketika ada anak-anak, maka mau tidak mau tuh anak harus belajar. Selain belajar sama orang tuanya, belajar sama guru-gurunya. Sebagian orang tua kerepotan mencari sekolah. Dia harus konsultasi, harus bertanya ke sana ke sini. Kenapa? Karena dia ingin anaknya berbahagia. Ada harapan besar tatkala seorang menikah, dia mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Bukan rumah tangga yang pura-pura harmonis. Dia ingin memiliki suami yang mencintai dan menghargai dia sebagai seorang istri. Istri, suami menginginkan mendapatkan istri yang pandai bersyukur, pandai melayani, dan tidak lupa dengan kebaikan suami. Memiliki anak-anak yang soleh, soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk bangsa dan negerinya, serta agamanya yang paling penting. Ada cinta di dalam rumah tersebut. Ada kasih sayang. Yang semua itu tidak hanya berhenti di dunia yang fana ini. Tapi kebahagiaan itu mengantarkan keluarga ini untuk masuk surga bersama-sama. Karena gimana kita akan bahagia? Ini orang tua gimana bahagia kalau ternyata salah satu anaknya ada di penjara? Ternyata salah satu anaknya DPO. Ada anaknya ya yang sedang bermasalah. Mereka ingin kebahagiaan itu kebahagiaan bersama. Kalau kita lihat, para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka berbahagia bersama keluarganya sampai ke surga. Di surat Ghafir, ayat 7 sampai 9. Coba kita baca. Nah, gempa barusan. Nah, tafadhol. Ada yang mau bacain di sana? Atau ada yang bacain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih,
memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Itu jemaah, kalau bicara kemenangan yang besar, itulah puncak kebahagiaan. Tatkala masuk surga bersama keluarga. Sebagaimana di dunia, semua tidak ingin bahagia sendirian. Orang tua ingin bahagia sama anak-anak. Makanya orang tua ada yang hidupnya menderita karena melihat anaknya tidak berbahagia. Melihat keluarga anaknya penuh dengan pertikaian. Penuh dengan cacian dan makian. Yang terkadang orang tua sudah berpikir, ada seorang yang bertanya kepada Ana, Ustadz, Ana ini udah 20 tahun nggak usah menikah. Ana sabar sudah 20 tahun, Ustadz. Ana punya istri bermasalah. Sampai sama Umi Ana nggak mau bertegur sapa. Dan Umi Ana juga nggak mau sama dia. Artinya orang tua yang melihat anaknya nggak bahagia, dia pun nggak bahagia jadi. Dia menderita. Orang tua siap memberikan segala-galanya demi kebahagiaan anak. Tapi terkadang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir di dalam rumah kita. Sakinahnya suami di luar rumah. Mawaddah dan rahmatnya bukan untuk yang di dalam rumah. Istri juga kadang-kala seperti itu. Sakinahnya kalau berjumpa dengan kawan-kawannya. Ketika hadir suami, sakinah pergi dari dia. Sebagian berpikir untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka. Jadi kita ini bahagia enggak? Apakah emak-emak nih yang antar anaknya sekolah bahagia? Ya, bahagia bersama anaknya. Tapi sama suami, Ustaz, ya udahlah. Hidup ini ujian. Ahibati fillah. Apakah kebahagiaan itu dengan berlimpahnya harta? Ketika menikah dengan suami yang kaya, atau menikah dengan wanita yang kaya raya, maka dia akan berbahagia. Sehingga tatkala pandemi membuat sebagian orang kaya jatuh miskin, bangkrut, sebagian wanita nggak lagi bahagia. Karena dia pikir kebahagiaan itu di harta. Laki-laki juga seperti itu. Dia pikir dengan dia bekerja, merantau, kerja keras, nggak pulang berhari-hari, dia akan bahagia. Enggak, jemaah. Boleh jadi harta itu malah menyiksa. Nabi SAW berdoa, A'udzu billahi min malin yakunu alayya azaban.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Bukan membuat bahagia, malah menjadi tersiksa. Bukan menghadirkan sakinah. Berapa banyak orang yang dengan hartanya malah lupa sama keluarganya. Dulu ketika miskin, dulu ketika tidak banyak harta yang dia miliki, ada kebahagiaan di dalam rumah itu. Tapi tatkala bertambah hartanya, bertambah jabatannya, bertambah bintangnya, ternyata suaminya bermalam di penjara. Enggak lagi bermalam di rumah. Berapa banyak yang kita lihat? Pejabat-pejabat, bupati, anak tadi baru baca, di mana Mahfud MD menyebutkan bahwa 86% kasus-kasus korupsi itu semuanya adalah orang-orang berpendidikan S1 ke atas. Perguruan tinggi mereka. Yang awalnya dulu bisa bermalam sama istri dan anak-anaknya, bisa ketemu orang tua, bisa ketemu kakak, adik, sekarang dia bermalam di penjara. Gara-gara harta. Yang dia pikir dia akan bahagia tatkala mendapatkan dan meraihnya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari harta yang jadi azab buat kita. Di surat At-Taubah ayat 85, Allah mengingatkan kita agar kita tuh tidak takjub dengan harta dan ke anak-anak mereka. Apa kata Allah? Coba kita baca ayatnya. Tafadhal. Ada yang mau baca? A'udzubillah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Artinya? Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Na'udzubillah jamaah. Nih keluarga kadang-kala berpikir kalau banyak hartanya dia bahagia. Ternyata jadi azab. Azab. Baik, apakah kita akan bahagia kalau punya anak? Jadi ada sebagian orang yang udah 10 tahun menikah, nggak punya anak, berarti dia nggak bahagia. Gimana dengan istri-istri Nabi? Yang mereka nggak punya anak. Aisyah sampai meninggal dunia nggak punya anak. Hafsah nggak punya anak. Ummu Habibah nggak punya anak. Zainab nggak punya anak. Apakah berarti keluarga itu nggak bahagia? Iya, kita tahu bahwasanya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Sesuatu yang menyenangkan. Tapi dia nggak lama. Dan dia juga dapat berubah. Dari yang menyenangkan jadi menjengkelkan. Sebagian orang tua anaknya satu dan durhaka. Apa yang terjadi dengan orang tua? Kepingin nggak punya tuh anak. Ada anak-anak yang menjengkelkan. Makanya Allah katakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini yang di surat Al-Kahfi yang hari ini mungkin sebagian kita telah membacanya. Di ayat 46 ya. Bagaimana yang namanya amal soleh
ketaatan kepada Allah, pujian, tasbih, zikir, itu lebih baik dan lebih bisa dijadikan harapan buat kita. Ada orang tua yang berharap dengan anaknya. Anaknya nanti sukses, anak udah pilihkan sekolah yang bagus Ustadz ya. Dengan harapan dia nanti balas budi ini dan itu, ternyata anaknya durhaka. Dan disebutkan dalam doa Nabi SAW atau Nabi Daud, wa'udzu bika min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Seharusnya dia tawadhu sama orang tuanya, memuliakan, menghormatin orang tuanya. Ternyata nih orang tua dijadikan supir. Ibunya dijadikan babysitter, ngurusin anaknya. Engkau kemana? Maka anak belum tentu jemaah. Iya, dia memang perhiasan. Ada seorang wanita kalau dia ngelihat dirinya di cermin tanpa ada anting. Dia ngelihat ada yang kurang. Dia pakai itu anting. Bengkak telinganya. Ada yang bermasalah. Oleh karena itu Allah mengingatkan para orang tua. Di surat Taghabun ayat 14. Coba kita baca. Para orang tua, para suami agar ingat nih. Apa kata Allah di surat Taghabun ayat 14. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, artinya? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Ternyata ada di antara pasangan hidup kita, istri atau suami, anak-anak kita yang musuh buat kita. Kata Allah, aduwwan lakum. Musuh dari sisi apa? Musuh yang dapat merenggut kebahagiaan orang tuanya. Bicara anak, Nabi SAW mengatakan al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun majhalah. Nah, al-walad, anak itu bikin orang tuanya bakhil, pelit. Yang awalnya suka sedekah karena udah punya anak, dia berpikir, oh ini tabungan buat anak, buat masa depan anak. Engkau sedekah, nggak mikirkan masa depanmu. Sedekah itu buat engkau dan buat keluargamu. Maka kadang-kala jadi orang tua dengan punya anak jadi bakhil. Yang kedua, mahzana, anak menjadi sumber kesedihan. Anaknya sakit, anaknya ini, itu, orang tua jadi. Tadi yang inginnya bahagia dengan anak, boleh jadi itu anak bikin orang tuanya kehilangan kebahagiaan. Yang ketiga, majbana, bikin orang tuanya jadi pengecut. Yang mau berangkat jihad, takut-takutin sama keluarga. Nanti gimana kalau engkau mati? Istrinya mengatakan aku jadi janda, anak-anak jadi yatim. Jadi pada takut. Padahal kalau bicara mati nggak harus ke medan perang, di rumah pun mati. Yang keempat, majhalah. Anak bikin orang tuanya bertindak jahil, bertindak bodoh.
Kita melihat jemaah, seorang ibu yang akhirnya mencuri, seorang ayah yang akhirnya korupsi, yang dia berpikir tadi untuk kebahagiaan keluarganya, demi sekolahnya mereka, demi kebahagiaan mereka. Apakah kebahagiaan itu dengan kecantikan dan ketampanan? Sehingga para perempuan berusaha untuk selalu cantik. Dia takut dengan ketuaan. Dia pikir orang kalau tua, renta, keriput, nggak bahagia. Apa benar kayak gitu? Boleh jadi tuh perempuan-perempuan yang tua renta, yang udah keriput dibandingkan dengan ya ibu-ibu muda yang masih kinclong, yang masih bening tuh wajahnya, ternyata lebih bahagia yang udah tua renta tuh. Oleh karena itu kita perlu bersama-sama melihat di mana sih kebahagiaan ini. Dan bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan? Apakah kebahagiaan ada di tas? Sehingga emak-emak kalau pakai tas mahal yang branded, oh jadi bahagia dia. Di mobil. Di pakaian. Atau bahagia itu kalau suami nggak poligami. Itu bahagia. Jadi kalau ada yang dipoligami sama suaminya, oh berarti nggak bahagia dia. Apa betul kayak gitu? Bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia punya 8 madu? Bagaimana istri-istri Nabi yang dipoligami? Yang mereka harus membagi Nabi 9. Dibagi 9 Nabi alaihissalatu wassalam. Belum kesibukan beliau dengan urusan umat. Beliau harus ngurusin istrinya yang 9. Sehingga apakah dipikir tuh istri-istri Nabi tidak berbahagia? Allahu Akbar. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi jangan sampai berpikir kalau suamiku nggak kawin lagi, berarti aku bahagia. Belum tentu. Ada orang yang nggak bahagia suaminya 1. Suaminya istrinya 1. Nggak bahagia. Ahibbatifillah. Kalau ingin bahagia, maka yang harus dilakukan adalah ridho dengan apa yang Allah tentukan buat kita. Cerita di awal tadi seorang wanita yang mengatakan kepada suaminya, engkau tidak akan dapat mencabut kebahagiaan dari diriku. Kata sang istri, bang, kalau kebahagiaan itu di pakaian, engkau nggak akan memberikan kepadaku pakaian lagi. Kalau kebahagiaan itu di fulus, engkau mungkin bisa mencabut, aku nggak kasih duit lagi buat engkau. Kalau kebahagiaan di tas, di mobil, engkau ambil tuh semua tas, semua mobil yang pernah kau berikan kepadaku, lalu engkau berpikir, aku nggak bahagia, hilang kebahagiaan. Kebahagiaan itu letaknya di hatiku dan engkau nggak punya kuasa atas hatiku. Nggak punya kuasa atas hati. Makanya kita lihat Nabi Yusuf di dalam penjara, mungkin secara fisik orang ngelihat dia susah. Tapi kebahagiaan itu di hati. Wadahnya itu namanya al-qalbu. Sehingga tatkala kita menerima dengan apa yang ditetapkan buat kita, maka kita akan jadi orang yang paling bahagia. Apapun kondisi kita, mau diceraikan, mau bercerai, mau berpisah dengan anak, mau anaknya meninggal dunia, mau kita jadi atasan, mau kita jadi bawahan, mau kita difitnah, tetap bahagia. Kenapa? Karena kau menerima. Kalau waktunya malam, aku menerima dengan malam hari yang gelap, yang kadang-kala ada hujan sehingga membuat engkau dingin. Ketika berubah jadi siang yang panas, engkau menerima kondisinya. Suami pulang kerja, katakan kepada istrinya, Dek, mulai besok aku udah gak kerja lagi. Kenapa bang? Di PHK.
Sang istri mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikan balasan di musibah yang menimpaku dan berikan aku ganti yang lebih baik dari. Rasulullah SAW mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang yang paling kaya. Ketika engkau merasa ridho, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ada sebuah ungkapan di Indonesia, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga kita ngelihat rumput kita sama. Dia beranggapan rumput kita lebih hijau daripada rumput dia. Padahal kita melihat rumput dia lebih hijau. Munculnya hasad, iri, dengki. Itu termasuk pengusir kebahagiaan. Membanding-bandingkan keluargamu dengan yang lainnya. Dirimu dengan yang lainnya. Maka engkau akan kehilangan kebahagiaan. Ketika melihat kawannya kajian bawa mobil baru, dia nggak bisa tidur 2 hari. Dia berpikir bagaimana dia punya mobil baru juga. Tapi ketika dia melihat kawannya punya mobil baru, punya handphone baru, punya tas baru, dia mendoakan kawannya. Dia berbahagia dengan kebahagiaan kawannya. Maka semakin dia berbahagia. Ahibati fillah, ada 4 faktor kebahagiaan. 4 faktor ini faktor pendukung. Tapi semua intinya tadi, hati yang menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dengan ketentuan. Yang Nabi SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman ini baik. Dia mau sekolah di sekolah yang mahal, mau sekolah biasa, anaknya mau homeschooling, atau apapun, dia juga mungkin dalam kondisi punya anak, nggak punya anak, mungkin dia jadi bos, atau dia di PHK, pokoknya urusan dia semuanya baik. Artinya dia hidup bahagia nih orang. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Dia berterima kasih sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Tidak mengantarkan nikmat itu kepada dosa. Karena ada orang dikasih nikmat, pikirannya negatif. Buat ini, tapi ada orang yang kasih nikmat, dia mengatakan seperti ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini yang aku dapatkan karunia dari Rabbku untuk mengujiku. Apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku yang kufur terhadap nikmat Allah SWT. Jadi ahibati fillah. Tatkala engkau menerima dengan takdir Allah. Kalau dapat musibah, dia bersabar. Dia bersabar. Sehingga itu baik buat dia. Dosanya dihapuskan, diangkat derajatnya, kebahagiaan dia akan dapatkan di hatinya. Maka tuh suami nggak bisa mencabut kebahagiaan dari istri. Ketika sang suami menceraikan istri, ya mau gimana lagi, Bang? Kalau memang takdirku harus berpisah dengan engkau. Semoga Allah kasih ganti yang lebih baik buat dirimu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ada kesedihan, tapi kebahagiaan tetap. Nggak bisa dicabut. Ada 4 faktor pendukung kebahagiaan.
Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatun salihah, istri yang soleh. Pendamping hidup yang soleh, bukan yang kaya loh, bukan yang tampan, bukan istri yang cantik, bukan, tapi yang soleh. Yang kedua, baitun wasi, rumah yang luas. Bukan rumah yang mewah lagi. Bukan rumah yang tingkat. Bukan yang rumah letaknya di tempat strategis. Enggak. Rumah luas. Makanya kadang-kadang kita ngelihat orang yang memilih hidup di kota-kota besar seperti di Jakarta, itu banyak rumahnya nggak bisa luas. Karena rumahnya harus naik ke atas. Harga tanahnya mahal. Tapi kalau di kampung, Masya Allah. Ya. Kita lihat orang di kampung itu, yang mungkin menurut orang-orang di Jakarta miskin, tapi karena hidupnya di kampung, dia bisa piara ayam, dia bisa piara sapi, dia bisa piara kambing, piara ikan. Luas rumah. Itu menjadi faktor pendukung. Jadi bukan yang mewah, enggak, tanahnya luas. Jadi kalau ada mertua datang, cukup. Rumahnya bisa menjadi tempat silaturahim. Bisa untuk menjamu tamu. Yang ketiga, markabun hani, kendaraan yang nyaman. Yang kalau dinaikin, ya kalau dulu naiknya onta, kuda, keledai. Dulu itu nggak sakit-sakitan. Ada kuda yang giras. Dinaikin nggak mau nurut. Ada onta yang suka gigit. Kalau dulu naik onta, baru mau naik digigit sama ontanya. Ya gimana akan berkurang tuh kebahagiaan dia. Tapi kalau sekarang nih punya mobil, alhamdulillah yang butuh mobil ya, walaupun nggak mewah, tapi mobilnya nggak mogok-mogokan, motor juga seperti itu. Boleh jadi nih yang punya mobil butut tahun 90-an dengan yang punya Ferrari tahun 2021, yang bahagia itu yang punya mobil butut. Yang punya Ferrari belum tentu bahagia. Boleh jadi dia tersiksa dengan mobilnya. Takut ini, takut itu sama mobilnya. Maka Nabi SAW menyebutkan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dinaiki. Nggak takut kita hilang juga. Kemudian yang keempat, wal jarus saleh. Tetangga yang baik. Karena nih, kita kalau punya istri solehah, rumah luas, kendaraan nyaman, tetangganya perampok, nggak tenang hidup kita. Sedangkan kebahagiaan itu adalah tumaknina, ketenangan, ketentraman, sakinah yang dirasakan di hati. Maka Nabi SAW menyebutkan al-jarus saleh, tetangga. Sehingga kalau engkau ingin bahagia, faktor yang utama adalah tadi, menerima, beriman kepada Allah, menerima dengan takdirnya. Kemudian faktor pendukung tadi, kalau menikah jangan salah pilih. Berapa banyak wanita yang curhat suaminya kayak gini, atau suami yang curhat tentang istrinya, engkau yang salah pilih. Maka jangan terulang sama anakmu. Jangan. Sehingga engkau harus benar-benar selektif ketika memilih. Rumah juga kayak gitu. Aduh, ternyata rumahnya Ustaz, mau ambruk. Tetangganya na'udzubillah, narkoba. Kendaraannya ya masih ngutang. Yang terkadang membuat dia jadi, ya kalau malam hari kepikiran dengan utang dia. Jadi ridho. Kemudian bersama-sama menjalankan ketaatan. Jadi rumahnya ini rumah ketaatan. Rumahnya bercahaya bukan karena ada lampu LED yang banyak di rumahnya. Enggak. Tapi rumahnya bercahaya karena rumah itu penuh dengan bacaan Quran. Salat sunnah banyak dilakukan di sana.
Nabi SAW mengatakan, Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ini nggak butuh fulus. Butuh niat dan tekad yang kuat. Kenapa para lelaki itu sebaik-baiknya sholat dia di rumah? Kata Nabi SAW, khairu sholatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya sholat lelaki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Wajib di masjid tuh. Selesai pulang dari masjid, ba'diyahnya di rumah. Jadi rumahnya jadi terang. Bukan dengan lampu, tapi dengan ketaatan dan keimanan. Saling mengingatkan. Kalau bicara bahagia. Suami istri saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini orang yang terhindar dari kerugian memiliki 4 kriteria. Yang pertama, dia adalah orang yang beriman. Iman yang berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Yang kedua, amilus salihat, beramal saleh dia. Ilmu bukan hanya jadi wacana dan wawasan, tapi diamalkan. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Yang keempat, watawasau bis sabr, saling mengingatkan untuk menetapi kesabaran. Rumah tangga yang menjalankan ini bahagia. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang lelaki. Qama minal laili fasalla. Di malam hari dia bangun, dia ambil wudu, dia sholat. Selesai sholat dia bangunin istrinya. Istrinya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan air di depan wajah istrinya agar dia segar untuk ikut sholat. Wa rahimallahu imra'atan. Dan Allah merahmati seorang wanita yang ngapain? Yang masaknya bagus, yang enak masakannya, yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Selesai sholat dia bangunkan suaminya. Suaminya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan di wajah suami. Ini kalau bicara rumah tangga yang romantis, yang penuh dengan keindahan, berbalut kebahagiaan. Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang menerima dengan ketentuan Allah. Dan yang terakhir, kalau engkau benar-benar ingin bahagia dalam rumah tanggamu, maka ambisimu harus dirubah. Ambisinya harus akhirat. Orang nih semua punya ambisi, punya visi. Dia mau kemana nih? Punya tujuan. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan dia, menjadi ambisi dia, maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia kaya raya. Walaupun hartanya nggak ada atau dia banyak hartanya, dia jadi kaya beneran. Karena kekayaan yang sebenarnya kekayaan hati. Sehingga orang yang ambisinya akhirat, aku ingin masuk surga. Seperti tadi doa malaikat masuk surga bersama keluarganya, bersama orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Aku harus ke sana. Aku mau kerja keras untuk mendapatkan itu. Dia mencari fulus pun tetap tujuannya buat akhirat dia. Bukan berarti ini orang miskin, enggak. Abu Bakar kaya raya. Utsman kaya. Abdurrahman bin Auf kaya raya, sahabat-sahabat Nabi kerja. Tapi ambisi mereka bukan untuk dunia. Ambisi mereka adalah untuk akhirat mereka. Maka Allah akan jadikan hatinya penuh dengan kebahagiaan. Wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Enggak ruwet. Urusan ini, urusan itu, karena dia ambisinya akhirat, enggak ruwet urusan dia. Allah yang menjadikan hal itu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia ini akan datang sama dia, dipaksa datang kepada dia. Karena dia ambisinya akhirat.
Tapi kalau sudah ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di depan matanya seperti kacamata yang dia pakai. Kemanapun dia memandang ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Yang ada khawatir, takut miskin, takut fakir. Takut. Itu hukuman buat yang ambisinya dunia. Wa syattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai beraikan. Dari dulu Ana itu berpikir kalau jadi orang kaya tuh enak ya. Enaknya apa? Kita bisa ikut kajian terus, ibadah di masjid nggak khawatir karena kita bos. Kalau anak buah kan boleh keluar dari tempat kerja istirahat, tapi bos kapanpun dia bisa. Ternyata malah nggak bisa ke masjid. Ada rapat lagi, pertemuan sana, ini itu. Urusannya jadi pelik. Karena ambisinya dunia. Udah takut miskin, urusannya nggak rampung-rampung. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditetapkan buat dia. Maka ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hatimu akan bahagia. Jangan sampai harta dan anak-anak kita membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang melakukan itu, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Di mana dia lupa dari mengingat Allah gara-gara anak-anaknya, gara-gara istrinya, gara-gara hartanya. Maka kalau bertanya, sudah bahagiakah kita? Entah. Apakah yang hadir sekarang sudah bahagia atau tidak? Paling tidak tadi ada sedikit gambaran untuk mengetes kebahagiaan kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaannya sudah banyak sekali. Berkenan untuk menjawab berapa pertanyaannya Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Bismillah. Kita mungkin sampai 10:30 ya. Jadi pertanyaannya dibacakan semua ya Pak Ustadz ya? Selama waktunya masih ada. Oke, baik. Nah, baik, saya bacakan dulu pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan tim SRB sehat selalu. Amin. Pak Ustadz mau tanya, ketika orang beriman masuk surga, ada keluarga semuanya mati dalam keadaan kafir dan menjadi penghuni neraka. Apakah orang yang beriman ini bisa melihat keluarganya kekal di neraka? Apakah kita masih bisa merasakan kesedihan melihat keluarga kita disiksa kekal di neraka? Apakah kita di surga nanti masih bisa sedih dengan melihat keluarga yang disiksa kekal di neraka? Di sini pertanyaannya karena adik saya tidak percaya ada kebangkitan dan tidak percaya kiamat, tapi kebangkitan dengan percaya mereka hanya percaya ketika sudah kiamat selesai. Begitu, Ustaz. Subhanallah. Ahibati fillah. Apa gunanya hidup ini kalau tidak ada kiamat? Kita lihat di dunia ini ada orang-orang jahat yang melakukan kezaliman kepada orang-orang lemah. Dibunuh tuh orang lemah. Kita lihat ada yang membantai satu keluarga, 5 orang dibunuh. Suami, istri, dan anak-anak. Kemudian orang itu bunuh diri. Selesai urusannya? Atau orang itu kebal hukum, nggak dihukum, selesai urusannya? Tidak, Allah menciptakan dunia ini dengan tujuan yang mulia. Agar manusia mengabdi kepada Allah. Dan Allah akan tegakkan keadilan. Orang-orang kafir itu nggak percaya dengan kiamat. Mereka datang kepada Nabi SAW, sebagian itu
membawa tulang belulang yang sudah rapuh, kemudian dia hancurkan di hadapan Nabi SAW. Amman yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur seperti ini? Allah. Allah yang menciptakan. Kita ini siapa yang menciptakan? Bagaimana kita bisa ada? Jadi kiamat itu untuk menegakkan keadilan. Kita lihat di dunia ini, ada yang kaya, ada yang miskin. Bagaimana nantinya? Pembagian kenikmatan di dunia, rezeki di dunia ini bukan karena iman, tapi karena ujian yang Allah berikan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah mungkin ada kesedihan di surga? Nggak ada. Nggak ada kesedihan. Mereka ketika masuk surga mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari kami segala kesedihan. Terus gimana Ustaz ketika ada keluarga yang di neraka? Ya, mereka akan merasakan kebahagiaan. Jadi kalau bicara neraka, neraka itu untuk orang-orang kafir, maka mereka kekal selama-lamanya di neraka. Maka kita nggak boleh berdoa untuk orang-orang yang mati dalam kekufuran, walaupun kerabat kita. Tapi kalau orang-orang beriman, maka ketika dia dimasukkan ke neraka, ada harapan mereka keluar dari neraka. Disinilah nanti di surga ada orang-orang yang sedang ngobrol ya, dia kok merasa kemana ya kawan kita, Fulan. Tanya sama Allah, ya Allah ada Fulan dulu suka sholat sama kita. Mereka ingin tahu gitu loh. Mereka ingin tahu ada di mana dia. Ternyata ada di neraka. Jadi ketika mereka ngobrol itu bukan mereka ngobrol kesedihan, tidak. Mereka ngobrol orang sedang berbahagia ini itu. Kadang-kadang ingat kawan kita di mana? Kok nggak ada Fulan? Dulu sholat sama kita, akhirnya mereka berdoa minta sama Allah. Di sini mereka dikasih kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang selama ini beribadah bareng sama mereka. Tambah bahagia lagi mereka, bukan sedih. Tapi bagaimana dengan keluarga yang kafir? Kan sedih Ustaz kalau mamanya orang tuanya kafir. Iya, tapi Allah akan hilangkan kesedihan nanti. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika di padang mahsyar, dia berjumpa sama bapaknya. Datang bapaknya Nabi Ibrahim. Apa kata bapaknya? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la a'si kalam. Hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Aku akan nurut sama engkau. Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, ya Rabbi. Ini masih di padang mahsyar, belum masuk surga ya. Belum masuk surga, masih di padang mahsyar. Dia mengatakan, ya Rabbi. Innaka wa'adtani an la tukhzini yaumiddin. Engkau berjanji ya Allah tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat. Adakah kehinaan yang lebih dahsyat daripada melihat bapakku dalam kondisi seperti ini? Allah sebutkan bahwa Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Akhirnya Allah merubah bapaknya Nabi Ibrahim menjadi dhih alpah, menjadi henna, jantan henna yang penuh dengan kotorannya di sendiri. Ketika melihat itu Nabi Ibrahim menendangnya, meninggalkan. Jadi nanti nggak ada cerita bersedih di sana. Bahkan ketika melihat orang tuanya umpamanya dia sudah masuk surga, ada penghuni surga nanti yang juga ngobrol di antara mereka. Tanya, ya Allah, dulu ada kawanku yang tidak percaya dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Maka Allah sebutkan, hal antum muttali'un. Apakah kalian hendak melihat mereka? Nah, Allah sebutkan di surat Safat di ayat 56, nanti mungkin bisa dilihat ya. Di ayat 56 dan selanjutnya
bahwasanya ketika mereka sedang ngobrol di surga, mungkin bisa kita baca supaya lebih manfaat. Di surat As-Saffat ayat 51 sampai 57. Nah, As-Saffat ayat 51 sampai 57. Nah, silakan dibaca. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Aidza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Qala hal antum muttali'un. Berkata pula lah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-menyala. Qala tallahi in kitta laturdin. Ia berkata pula, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Jadi orang-orang yang sekarang nggak percaya, mungkin ada kerabat kita, ada mungkin orang tua kita, mungkin kawan kita. Ceritanya seperti yang Allah sebutkan di sini. Dia selalu menyebarkan, nggak ada pembalasan, mati selesai udah. Kelak Allah akan hadirkan semuanya. Allah akan bangkitkan semuanya. Dan pada waktu itu hanya ada dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian berada di surga dan sebagian berada di neraka. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Nah. Baik, Pak Ustaz. Ini ada yang pertanyaan kedua, hampir sama semua pertanyaannya. Jadi intinya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa kecewa atas pasangan yang berkhianat? Pasangannya berkhianat dan apakah bagaimana cara mengembalikan kebahagiaan keluarga jika sudah pernah mendapat masalah besar dalam rumah tangga? Jadi suaminya berkhianat, suami selingkuh sampai beliau melamar, tapi tidak jadi menikah karena calon istri tidak terima dengan mahar yang suami berikan. Tapi satu sisi anak tidak setuju, pada akhirnya mereka tidak jadi menikah. Jadi bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan lagi kepada pasangan yang sudah berbuat zolim, dan apakah keluarga yang bahagia di dunia akan menjadi jaminan keluarga bahagia di akhirat? Karena kalau doa pengantin itu biasanya samawa bahagia dunia dan akhirat, begitu Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Terkadang ada rumah tangga yang terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Maka nasihat ana buat para istri, ingat dengan pesan Nabi SAW. Ketika beliau ditanya, man khairun nisa? Siapa wanita yang terbaik? Apakah yang ada mahkota di kepalanya?
dia menjadi Miss Indonesia atau Miss Dunia atau apa. Orang wanita yang terbaik kayak apa? Kata Nabi SAW, allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepadanya, dia akan menyenangkan hati, menyejukkan hati. Baik karena dia cantik atau dia pandai mempercantik diri. Maka bagi para wanita, berusahalah untuk senantiasa tampil indah di depan suami. Pakaian-pakaian yang membosankan diganti. Karena banyak wanita tuh cantik kalau keluar rumah. Malah di rumahnya biasa-biasa aja. Padahal syariatnya di rumah dia seharusnya cantik buat suami. Bukan cantik buat suaminya tetangga. Bukan cantik buat suaminya kawan. Tapi cantik buat suaminya. Kalau disuruh taat, nurut, layani suaminya. Semuanya. Tapi terkadang semua sudah dilakukan. Tapi memang mungkin suaminya yang terjebak dalam dosa. Ada beberapa kondisi. Ada suami yang soleh. Sebenarnya suami anak baik. Suami anak taat. Sholat 5 waktu di masjid. Rajin membaca Al-Quran. Tapi sepertinya dia digodain setan. Maka di sini berusaha seorang istri untuk menerima suaminya kembali ketika suaminya bertobat kepada Allah SWT. Siapa yang tidak berbuat dosa? Kalau suaminya benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, silahkan diterima. Tapi kalau suaminya nggak bertobat, suaminya bukan orang soleh. Jadi kadang-kala perempuan ini, suaminya nggak sholat, dia terima. Tapi suaminya nikah lagi, dia nggak terima. Bisa kita lihat. Yang pertama, dosa besar. Bahkan dihukumin kafir orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang kedua, dia nikah lagi. Bukan berzina, bukan berselingkuh. Dia nikah lagi. Benar nikahnya sesuai dengan agama. Tapi dia nggak terima. Dia menerima suami tidak sholat, tapi tidak menerima suami kawin lagi. Ini berarti bicara perasaan. Tidak semua perasaan kita benar. Kembali ke pertanyaan kau tadi, ternyata suaminya melamar. Melamar itu tobat. Dia tobat. Atau melamar karena sudah terlalu banyak dosa dia. Hanya dia berpikir ya dia kawin aja. Tapi kalau ternyata dia menikah dengan cara yang syar'i, terima. Tapi kalau dia belum bertobat ya, engkau punya hak untuk menggugat cerai. Berpisah dengan dia. Tapi kalau tadi suamimu orang yang baik dan dia bertobat, bagaimana menumbuhkan kepercayaan lagi sama suami sehingga bisa melayani suami dengan baik. Caranya, engkau ingat, engkau bukan orang yang suci dari dosa. Engkau juga banyak dosa. Dan kita tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Bagaimana seorang yang membunuh 100 orang, Allah terima dia. Maka seharusnya di sini ada kegembiraan dengan taubatnya suami. Dan boleh jadi orang yang tobat itu lebih baik daripada sebelum tobat. Sebelum berbuat dosa maksudnya. Setelah dia tobat dengan taubat nasuha, kondisi dia boleh jadi lebih baik. Maka ana rasa tergantung kondisi suamimu. Dan kalau memang ternyata dia belum bertobat, maka engkau punya pilihan untuk menggugat cerai dia. Selesai, fa'imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Kata Allah, pernikahan itu tujuannya jaga dengan baik-baik untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau enggak, ya berpisah dengan cara yang baik-baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah orang yang bahagia di dunia itu bahagia di akhirat? Nah, bahagia seperti yang tadi kita sampaikan. Bahagia karena dia ridho dengan ketentuan Allah. Bahagia karena dengan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Rumahnya penuh dengan cahaya iman, cahaya amal soleh, cahaya ilmu, bukan cahaya lampu, bukan. Itu nanti insya Allah dia akan berbahagia.
Karena Allah Jalla Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman. Ini syarat kalau bicara bahagia di surga, iman. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kata Allah, kami akan memberikan penghidupan yang baik. Allah akan berikan kebahagiaan. Di mana? Di dunia. Kebahagiaan. Bukan Allah jadikan dia kaya raya, enggak. Allah jadikan dia orang yang berbahagia. Yang baik kehidupannya. Di dunia ini. Nanti di kuburan. Di alam barzakh. Kemudian walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan yang lebih baik lagi daripada yang mereka perbuat. Jadi kebahagiaan di dunia ini, ya Allah, kalau kita tahu Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat itu di dunia yang dibagi kepada semua. Nanti di akhirat satu rahmat digabungkan dengan yang 99. Jadi 100 rahmat itu Allah akan berikan di akhirat, dan bagaimana bahagia nanti di sana. Dan doa yang diberikan semoga sakinah, mawaddah dan rahmah, ya harapannya bukan cuma di dunia, tapi di dunia dan di akhirat, atau di dunia sampai ke akhirat. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, sesuai dengan surat At-Taqabun ayat 14 tadi, saat ini anak sedang dihadapkan dengan problema anak dan suami yang menjadi musuh. Selain dihadapkan dengan anak yang durhaka, setelah ditanyakan kepada Ustadz saat itu tentang pintu surga yang paling tengah mengenai anak yang durhaka, Pak Ustadz katakan anak harus tetap bersabar dan berdoa. Dan saat ini saya tetap bersabar dan kondisinya dihadapkan dengan anak yang maksiat, berzina di depan saya, dan saat ini suami saya sering menekan saya untuk terima, sedangkan saya tidak sanggup. Bagaimana Pak Ustadz? Allahu Akbar. Nah, iya. Yang pertama, kita hendaknya memperbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Bagaimana dengan kondisi menghadapi anak yang durhaka? Kalau bicara menerima, kita bukan menerima, tapi bahasanya itu tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tatkala kita sudah menyampaikan, maka tugas kita selesai. Hanya saja beramar ma'ruf bernahi mungkar kepada anak itu berbeda dengan orang lain. Contohnya ketika anak maksiat, orang tua, aku nggak akan kasih lagi. Kalau engkau nggak sholat, abang nggak akan kasih fulus lagi. Selesai. Jadi orang tua punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau anaknya orang lain nggak sholat, ya kita cuma ngasih tahu, sholat ya, tinggalkan kemaksiatan. Itu mungkin yang dapat kita lakukan. Tapi ketika itu anak kita dapat memberikan hukuman kepada dia. Yang semoga dengan cara itu dia jadi sadar. Sehingga kita tidak memfasilitasi kemaksiatan dia. Lalu jamaah kadang-kala memperbaiki anak yang seperti itu. Ya perlu diajak anak itu ke kuburan. Perlu anak itu diajak untuk mengingat akhirat. Kalau dikatakan anak itu berzina, diajak anak itu untuk menyelesaikan dosa-dosa dia. Sehingga dia menikah. Rasul SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaulah muda yang mampu menikah, nikah. Kenapa? Karena menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanil farj. Dan di sini tugas bapak juga. Nanti perlu merayu ayahnya. Engkau bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kalau bahasanya menerima, bukan menerima, tapi tugas kita ini, ketika kita menghadapi satu masalah, kita menerima ini masalah kita. Tugas kita apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Itu yang kita lakukan. Kita bersabar, kita berusaha untuk terus memperbaiki dengan segala cara, tapi kita tahu hati anak itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak doa dan usaha dengan berbagai macam cara ya. Karena ya kita tahu cerita di surat Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa dan Khidir ketika berjalan melewati seorang remaja lalu dipelintir kepalanya, dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau bunuh dia? Bapak ibunya orang soleh. Ini anak berbahaya, kalau hidup dia akan menyengsarakan orang tuanya. Allah matikan doa. Jadi kadang-kala kematian anak itu menjadi tempat istirahat buat orang tuanya ketika anak-anak yang durhaka. Tapi boleh jadi durhakanya anak itu ujian buat orang tuanya. Musibah buat orang tua yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Ketika dia terus bersabar, menerima takdir Allah, dan tidak berhenti memperbaiki. Barakallahu fiik. Nah. Ini pertanyaannya masih banyak Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Kayaknya satu pertanyaan lagi yang terakhir nih. Karena kita sholat Jumatnya lebih cepat di Jember ini ya. Pertanyaan lagi ya. Baik, kalau gitu saya pilih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan tentang Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih atas dakwahnya. Semoga Pak Ustadz dan tim sehat selalu. Bagaimana caranya saya memprioritaskan ibadah di rumah? Jadi ayah saya belum mendapatkan hidayah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Beliau jarang sekali sholat kecuali subuh, maghrib, dan isya berjamaah di rumah. Namun beliau selalu pulang di atas jam 9 malam. Sedangkan saya dan ibu selalu sholat di awal waktu. Apa yang harus saya prioritaskan? Apakah sholat di awal waktu dan berjamaah dengan ibu atau di akhir waktu menunggu ayah? Mohon sarannya Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada keluarga kita, orang tua kita. Terkadang orang tua kita itu hasil salah didik orang tuanya. Mereka nggak sholat, jarang sholat, nggak peduli sama sholat. Sehingga generasi itu jadi kurang peduli sama sholat. Walhamdulillah, anti bersama ibu bisa istiqamah sholat 5 waktu. Bagaimana caranya dengan ayah ini? Ya kalau dikatakan tadi, ayah itu kalau sholat ya harus dibarengin gitu ya. Kalau tadi dikatakan duhur asar nggak tahu karena dia keluar rumah. Tapi yang di rumah, umpamanya sholat apa tadi? Subuh, maghrib. Maghrib kan mungkin di luar orang tuanya. Bicara sholat isya'nya, apa yang harus dilakukan keluarga? Boleh ditunda. Karena Nabi SAW mengatakan, Laula an asyukka ala ummati la'akhartul isya' ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat isya' sampai tengah malam. Jadi waktu sholat isya' ini memang agak panjang. Sehingga kalau tadi dikatakan, mana yang lebih utama sekarang? Sholat di awal waktu atau nunggu ayah? Nggak ada masalah nunggu ayah, karena waktunya masih panjang. Apalagi cuma jam 9 ya, insya Allah mungkin keluarga, apalagi ini ayah mungkin nggak ke masjid sholatnya, dia di rumah. Untuk menjaga itu, proses ini perlu dilakukan kadangkala demi agar ayah bisa istiqomah sholatnya. Dan kemudian kita harus sadar bahwa motor penggerak kita dapat beribadah dengan baik itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Maka kuatkan motornya. Jadi kalau motornya lemah, walaupun mobilnya bagus, jalannya lambat gitu. Maka motornya harus dikuatin.
Dengan cara tadi menanamkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, sampaikan ngomong sama orang tua tentang nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, kaki, tangan, kedua mata. Ingatkan bagaimana kita dengan tempat kerja kita begitu taat kita di sana ya. Kita nggak pernah telat, disiplin. Masa dengan Allah yang memberikan segala-galanya kita jadi lupa. Di pandemi ini kita ngelihat banyak orang-orang di PHK. Tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Maka mungkin dengan cara seperti itu, ayah bisa lebih sadar, dan untuk sholat isyanya nggak ada masalah kalau harus nunggu sama ayah selama masih di dalam waktu sholat tersebut. Itulah yang dapat Anda sampaikan jamaah pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua ya menjadi orang-orang yang istiqomah ya dalam menjalankan ketaatan. Kalau tadi dikatakan kita perlu ilmu, iman, ilmu, dan amal. Karena tanpa itu, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Dunia ini bakal kita tinggalkan semua. Kekayaan, rumah, jabatan, karir. Yang akan mengantarkan kita ke kuburan itu 3. 2 pulang, 1 tinggal sama kita. Harta kita, anak kita pulang semua. Kita hanya akan tinggal bersama amalan kita. Persiapkan untuk menghadapi hari itu. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada semuanya. Ana kembalikan ke moderator dan Ana mohon undur diri. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Semoga apa yang disampaikan akan menambah ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian yang berbahagia, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Atas nama seluruh pengurus Rohis, POMG, KB, TK, SMP, dan SMA Lab School Jakarta, memohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam pelaksanaan kajian Tablik Akbar hari ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian Tablik Akbar hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Kita tutup majelis hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu ini untuk peserta kajian yang berbahagia, kiranya berkenan untuk tetap berada di dalam ruang virtual Zoom dan mengabadikan momen yang sangat langka ini untuk berfoto bersama dengan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Boleh dibantu untuk mengambil alih sesi foto bersama? Boleh menyalakan kamera ya? Boleh menyalakan kamera ya? Oke, dihitung sampai 3, boleh ada yang bantu untuk screen Ya, saya. Oke. Oke, dihitung ya. 3, 2, 1. Kameranya belum bisa. Kameranya sama hostnya masih di stop. Sudah bisa, Ibu. Silakan deh. Kameranya masih belum bisa sama hostnya. Bisa, Ibu. Sudah bisa kok. Saya belum bisa. Udah bisa saya. Oh, udah, alhamdulillah. Belum, saya belum bisa. Alhamdulillah udah. Udah. 2, 1. Bu. Sudah sampai slide terakhir ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, barakallahu fiik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Kapri. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kasiron. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Udah lihat. Selesai. Bisa di-off kan, Pak Kevin? Terima kasih. Pak Kevin. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Terima Mbak kasih Windy, Mbak Mbak Kafri, Widi, Mbak Windy, Mbak Anis. Mbak Alhamdulillah Anis. udah berjalan dengan lancar. I love you, Ma. Alhamdulillah lancar. I love you, bye. Kemana nih? Tahu yang kasih yang Boleh benar. di end meeting ya berarti ya.